Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Disimak ya. Oke, pertama-tama kita ketahui kalau larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu apa sih? Nah, sifat koligatif larutan sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan terdiri dua macam, ada yang non-elektrolit dan ada yang elektrolit. Tapi di sini kita bahas yang non-elektrolit. Non-elektrolit mempunyai ciri yang pertama, tidak dapat mengalami ionisasi dan tidak dipengaruhi faktor Van Hoff. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir, tekanan osmotik. Oke, aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap yaitu besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Selanjutnya ada rumus-rumus penurunan tekanan uap. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya masak air dan kolam apung. Oke, kita bahas kenaikan titik didih, yaitu selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Kenaikan titik didih. Ini ada rumusnya, delta TB sama dengan KB kali M. KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih, molal yaitu derajat C M-1 dan M molalitas larutan. Kenaikan titik didih contohnya memasak pakai panci presto atau memasak menggunakan garam. Udah 2 macam sifat koligatif larutan nih yang udah kita bahas. Sekarang masuk ke penurunan titik beku. Penurunan titik beku apa sih? Nah, sebelum ke penurunan titik beku, kita ke titik beku dulu ya. Apa? Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Kalau penurunan titik beku yaitu selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Rumus penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF penurunan titik beku, M molalitas larutan, KF tetapan penurunan titik beku molal. Derajat C per molal. Dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Ada yang pertama contohnya pembuatan es krim, yang kedua anti beku di radiator mobil. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Osmosis sendiri yaitu perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Rumus tekanan osmotik ini adalah V sama dengan M kali R kali T. V yaitu tekanan osmosis, satuannya ATM. Lalu ada R tetapan gas yaitu 0,082 ATM L per mol K. Ada M molaritas, mol per L, dan T adalah suhu, satuannya Kelvin. Contoh tekanan osmotik di kehidupan sehari-hari bisa dilihat di pengawetan selai dan jelly. Segitu dulu penjelasan atau pembahasan tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.